Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kita bertemu lagi dalam acara Kompor Channel. Kali ini kita akan kedatangan tamu dalam rangka kaitannya dengan Dies Natalis ke-78 Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian. Jadi sekolah tinggi kepolisian adalah tempat pendidikan Polri yang mendidik para perwira Polri untuk jenjang S1, S2, dan S3. Tamu kita kali ini yang pertama mahasiswa Muhammad Genta Pratama Syukur ya. Selamat siang Mas Genta. Siap Pak. Yang kedua adalah mahasiswi Doti Sekar Medina. Ya. Yang keduanya ini sengaja kita undang ke Kompor Channel karena keduanya ini sebetulnya sudah lanjut sekolah di Pascasarjana karena keduanya alumni dari Pascasarjana di Inggris keduanya, tetapi sekarang menempuh pendidikan S1 di kepolisian lagi, mengambil untuk spesialisasi di bidang ilmu kepolisian. Nah, kita akan bincang-bincang dengan berdua nih. Mas Genta, ini jenengan sudah berapa lama di PTK ini? Kurang lebih kami sudah menjalani pendidikan di S1 PTK ini sudah 2 bulan ya Doti. 2 bulan, sama dengan Doti masuknya ya. Siap. Angkatan berapa ini sekarang ini? Kami angkatan ke-82. 82, wah itu udah cukup lama ya katanya ya. Siap. 82 ini. Sebelumnya kalau catatan saya sudah gelar master ya. Betul. Lulusan mana ya? Kebetulan kita baru saja lulus di bulan November kemarin 2023 di University of Glasgow, Bapak. Oh, untuk apa? Untuk program studi apa? Program studinya Criminology and Criminal Justice, Bapak. Mengapa waktu itu tertarik masuk ke apa? Criminology and Criminal Justice? Karena historis kita sebenarnya Bapak, yang paling utama kita sebelumnya berdinas di intelijen, yang kedua di reskrim. Yang jadi concern kita itu kita pengen tahu sejauh mana sih pandangan dunia terhadap kriminologi, karena kan untuk menuntaskan suatu tindak pidana tidak hanya dalam hal represif, tapi perlu dilakukan tindakan-tindakan preventif dan preventif kan Bapak. Jadi kita mau tahu latar belakang terjadi tindak pidana itu sendiri, crime itu sendiri, jadi kita mengambil mata kuliah itu Bapak. Studi di sana biaya sendiri atau beasiswa? Alhamdulillah kemarin dapat beasiswa Bapak dari LPDP Bapak. Bagaimana ceritanya bisa dapat LPDP? Melalui proses seleksi Bapak. Jadi kebetulan lembaga kita Polri juga sudah menyiapkan berbagai macam persiapan Bapak. Salah satunya adalah sekolah bahasa. Yang sebelumnya sudah mengikuti sekolah bahasa itu kurang lebih sekitar 3 bulan. Oh, jadi ada sekolah bahasa dulu ya? Siap, betul Bapak, disediakan oleh lembaga. Setelah itu diarahkan dan dibantu, dijelaskan sebelumnya bagaimana teknisnya buat apply LPDP sendiri Bapak. Untuk pelaksanaannya itu seleksi ada 3 model seleksi Bapak. Yang pertama ada administrasi, yang kedua kita ada seleksi akademik, bahkan skolastik, dan yang ketiga ada seleksi wawancara Bapak. Jadi kita baru berangkat ke sana ya? Siap baru berangkat setelah di sana selama berapa lama? Kurang lebih 1 tahun. 1 tahun ya? Master. 1 tahun kembali sekarang ambil khusus untuk ilmu kepolisian di STK ya? Siap, betul. Kalau mahasiswi Doti Sekar Medina ya? Dari mana asalnya nih? Orang Jakarta atau orang mana? Saya dari Klaten loh Pak, Jawa Tengah. Dari Klaten ya? Iya. Juga beasiswa LPDP atau yang lainnya? Kebetulan kan beda Bapak. Ya. Kalau mahasiswa, kan saya mahasiswa Genta dari LPDP, kami Ya. dari beasiswa Korps Lalu Lintas Polri. Oh, jadi Korlantas juga menyiapkan anggaran beasiswa untuk para anggotanya ya? Siap, betul. Ada berapa orang yang dari Korlantas yang diberi beasiswa? Waktu tahun 2021 itu kami berenam Bapak berangkat S2 ke ya. Inggris. Proses seleksinya bagaimana? Beda nggak dengan yang di LPDP? Kurang lebih sama. Kami Ya. melalui tes akademik dulu, lalu Ya. dites wawancara. Baru setelah dia dinyatakan lulus, kami diberangkatkan. Oh, diberangkatkan ya. Kalau mahasiswa Genta kan tentang kriminologi ya. Kalau mahasiswi Doti tentang apa? Kebetulan kami transfer planning Bapak. Oh, tentang apa yang dipelajari itu? Kami mempelajari masalah-masalah global yang terjadi, di mana kita tahu kan di dunia ini hiruk pikuk tentang lalu lintas, tentang kecelakaan, tentang kemacetan, tentang perubahan iklim akibat kendaraan. Nah, di situ kami diajak diskusi dan memperdalam bagaimana menanggulangi masalah tersebut, tapi dengan cara yang sustainable atau berkelanjutan dari sisi
ekonomi maupun lingkungan maupun dari sisi sosial begitu. Tapi di Indonesia kan lalu lintas di Klaten sama di Jakarta beda. Siap berbeda. Ya. Maka dari itu penerapannya memang harus disesuaikan dengan demografi dan sisi daerah wilayah tersebut. Kira-kira studi waktu di kotanya apa? Kami di Leeds, Bapak. Oh, di Leeds ya. Siap, Ya, Leeds. Leeds memang terkenal banyak bidang studi tentang transportasi ya. Siap, betul. Dari pengalaman ketika studi kemudian kan sudah pernah dinas di Indonesia ya. Kira-kira studi waktu di Leeds bisa nggak nanti diterapkan di Indonesia? Menurut saya saat ini bisa, tapi mungkin seiring berjalannya waktu akan makin bisa lagi. Oh gitu. Contohnya KCIC itu Bapak, Ya. Kereta Cepat Indonesia Cina itu rekan-rekan saya yang Ya. membuat dari Leeds bekerja sama dengan salah satu perusahaan swasta Ya. membuat Kereta Cepat Indonesia Cina itu yang sekarang dari Jakarta ke Bandung, Bandung Jakarta. Oh. Jadi gitu ya. sebetulnya ilmu itu sangat bisa diterapkan untuk mengurangi masalah-masalah lalu lintas. Jadi memang menarik ya, apalagi sekarang polisi dan bidangnya lalu lintas. Memang sejak awal ingin jadi polisi lalu lintas. Siap, kebetulan kami setelah sebasa Ya. diarahkan ke lalu lintas Bapak izin. Jadi tertarik langsung, kayaknya bagus kalau memperkaya diri dulu sebelum terjun ke lapangan seperti itu. Karena Polwan ditaruh di lalu lintas. Bukan Bapak, Ya. bukan, itu pilihan saya sendiri. Oh, beda sendiri ya. Kalau mahasiswa Genta ini kan kriminologi dan Siap. criminal justice ya. Siap. Apa yang dipelajari? Jadi kriminologi yang paling utama Bapak terkait dengan kriminologi dan criminal justice ini sesuai namanya, kriminologi yang pertama membahas secara epistemologi dulu apa dan mengapa terjadinya, apa itu kriminalitas, bagaimana terjadinya, mengapa bisa terjadi, dengan berbagai macam teori dibahas. Setelah itu terkait dengan criminal justice-nya, pembahasan apakah yang sedang berjalan sejauh ini sifatnya kontemporer, apakah penanggulangan terhadap para pelaku tindak kriminal ini sudah sesuai dengan sisi kemanusiaan, Bapak. Jadi membahas aspek Di sosial sana dan yang politik. dipelajari ada konteks di Indonesia. Ada beberapa kali pembahasan, jadi ada salah satu materi yang kami bahas itu adanya tabrakan hukum antara hukum adat dan hukum negara terkait sabung ayam di Bali, Bapak. Jadi Oh, itu pembahasan menarik ya. Kan Siap. Indonesia kan selain hukum yang berlaku normal, Siap. juga ada kearifan lokal yang sangat berkembang ya. Siap. Itu juga menarik, Bapak. Jadi pembahasan kami di sana bukan melihat fenomena di Indonesia dengan kompleksitas hukumnya itu justru menjadi suatu hal yang negatif, tapi dosen-dosen di sana justru mengapresiasi bagaimana polisi bisa bertindak secara profesional dengan kondisi seperti itu, dengan kompleksitas hukum yang Atau ada di mungkin Indonesia. malah para profesor yang di sana belajar dengan bahasa Indonesia. Yang itu kita kasus-kasusnya kan aktual sekali. siap, betul Bapak. Jadi kami beberapa kali juga dalam diskusi kelas ini kan yang menarik dari sekolah di sana juga kita diminta buat aktif di kelas, dan dari diskusi ini kita banyak malah membahas permasalahan-permasalahan di Indonesia, Bapak. Karena sifatnya kontemporer itu sendiri dan pelaksanaannya itu bisa kompleks dalam pembahasan itu sendiri. Ini saya kembali tanya ke mahasiswa Doti. Ketika kuliah di sana, kan suasananya beda dengan di Indonesia. Apalagi harus konsentrasi sekolah ya, karena targetnya hanya 1 tahun kan ya. 1 tahun. Jadi sangat cepat sekali untuk grade master ya. Siap. Apa pengalaman suka duka ketika studi di Leeds? Sejujurnya Bapak, Ya. awalnya saya agak shock Ya. gitu dengan cara metode belajarnya. Karena metode belajar di sana itu walaupun dosennya sangat-sangat ramah, sangat-sangat helpful, Ya. tapi awalnya saya kaget karena kami hanya diberikan buku saja. Iya. Kami hanya diberikan bahan ajar. Iya. Waktu masuk kelas, dosen hanya ada pertanyaan. Iya. Saya, waduh, ini kalau saya nggak belajar, Ya. saya akan tertinggal. Saya lihat teman-teman saya Jadi aktif ada sekali, budaya belajar yang berbeda ketika di Indonesia dan di sana Betul. berubah sekali ya. sangat-sangat berbeda. Mungkin awalnya seperti itu Bapak. Lalu saya, wah ini kalau saya nggak belajar, saya Ya. pasti ketinggalan. Karena rekan-rekan saya di sana, sebagian besar 90% sudah ongoing bekerja. Jadi betul. mereka nggak seperti saya Iya. full time. Mereka udah 2 tahun dan mereka
menyinkronkan apa yang sekarang mereka sedang kerjakan dengan pelajaran di situ. Jadi antara praktek ya dan antara teori mereka bisa terapkan ya. Iya, betul. Dan mahasiswa Doti harus konsentrasi dulu belajar ya katanya. Kalau kita maksudnya ada yang sama dalam apa pengalaman studi sana. Yang pertama pasti masalah pendidikan Bapak, model pembelajaran di kelas. Tapi kalau kita pribadi yang paling kaget bahasa Bapak. Karena dari bahasa Inggris itu Scottish accent itu udah dianggap accent yang paling sulit. Karena Glasgow lain ya. Siap. Accentnya beda ya. Sangat berbeda. Bahkan dengan Leeds tempat saya sangat jauh berbeda Bapak. Orang Leeds itu bahkan nggak bisa ngikutin kalau orang Glasgow bicara. Ya. Siap Bapak. Scotland accent itu udah dianggap sulit, ditambah lagi Scottish accent. Maaf Bapak, tambah lagi Glaswegian accent. Glaswegian accent itu. Dan Glasgow University itu kan perguruan tinggi tertua ya. Siap Bapak. Tertua di Scotland Bapak. Jadi dia punya tradisi yang lebih khas ya. Benar Bapak, benar. Jadi kita dengan modal IELTS yang mencukupi, bahkan kita bisa bilang listening kita nggak. Kalau mau LPDP harus berapa IELTS-nya kalau? Kebetulan persyaratan terakhir Bapak 6,5 buat overall bandnya, tapi each bandnya nggak boleh di bawah 6,5. Jadi kan ulangi di bawah 6 Bapak. Jadi ada 4 skill, speaking, listening, writing, sama reading, dan masing-masing skill itu nggak boleh ada di bawah 6 Bapak. Ini ketika Mas Genta di sana kan ketemu dengan mahasiswa dari berbagai negara. Betul. Ya, dan harus interaksi ya, karena kan kuliah. Ada ini nggak? Ada problem culture shock nggak? Ketika ketemu dengan mahasiswa dari berbagai macam negara. Culture shock pasti banyak Bapak. Kadang ada yang paling sederhana, kita kumpul di meja makan, ada model makanan yang banyak bawangnya dari teman-teman dari India ya. Makanya dari makan ya berbeda ya. Siap Bapak. Dari butuh berapa lama sesuainya itu? Butuh waktu sebenarnya nggak terlalu lama Bapak, kalau bagi kita pribadi, karena kita mungkin cowok ya Bapak, udah biasa. Kalau cewek, gimana? Kebetulan saya bisa masak Bapak. Jadi lebih mudah kan. Di sana ada toko Asia. Jadi sudah di sana kuliah sekaligus jadi ini ya, juru masak ya. Iya, masak. Tinggal di flat atau di apartemen? Kebetulan saya di rumah tapak Bapak. Di rumah tapak ya. Jadi berdua dengan rekan yang sama-sama sekolah. Jadi bisa sharing ya. Dari berapa negara mana saja? Kebetulan kami sama-sama dari Indonesia. Tapi jadi rumah saya itu dijadikan base camp sama teman-teman yang sekolah transport juga di Leeds gitu Bapak. Sekarang saya ingin tanya nih Mas Genta ini. Siap. Kan sudah dapat ilmu dari Glasgow University, sementara dulu di Akpol, pernah dinas juga. Dia sebagai polisi muda kan. Sekarang usia berapa berarti? Genta sekarang menginjak 26 tahun. 26 ya. Jadi nanti kira-kira masih ya 25 tahun lagi jadi polisi ya sampai pensiun ya. Siap. Insyaallah. Apa yang diperoleh atau harapan apa dengan adanya studi itu kaitannya dengan sekarang merintis karir sebagai di profesi polisi? Dengan ilmu yang diperoleh di luar negeri. Siap Bapak. Dari yang kita pelajari Bapak, hal terpenting menurut Genta dari banyak hal penting lain yang bisa diambil, yang paling utama bagi Genta itu adalah penerapan pemolisian modern. Pemolisian modern. Siap. Pemolisian modern itu kalau di UK kami belajar bahwa yang paling utama dari pemolisian modern itu adalah pemolisian masyarakat Bapak. Bahwa keamanan itu tidak hanya menjadi tanggung jawab Polri sendiri, tapi jadi tanggung jawab setiap entitas di dalam kehidupan itu sendiri Bapak. Jadi masyarakat juga dilibatkan dalam penegakan, selain penegakan hukum, keamanan juga Bapak. Jadi dalam penegakan hukum ini mungkin tidak terlibat secara langsung Bapak, tapi masyarakat bisa menjadi informan, bisa berusaha meningkatkan keamanan itu sendiri dalam rangka pencegahan tindakan kejahatan itu sendiri. Kalau di Inggris kan dikenal seorang polisi yang punya jiwa dan filosofi sangat banyak, dikenal dengan Mr. Bob ya, Mr. Bobby. Itu menjiwai nggak ketika studi di sana ada sosok Mr. Bobby itu? Menjiwai, sebenarnya mungkin kalau menjiwai pembahasannya dikit Bapak, karena kita pembahasan tidak mengarah ke satu orang, tapi kita mengarah ke berbagai macam teori Bapak. Tapi beberapa kali disinggung terkait hal itu bahwa kiblat pemolisian mereka juga ke arah sana, pemolisian modern itu sendiri Bapak, dan dia juga beberapa kali disinggung. Kalau Mas Doti ini kan bicara soal lalu lintas ya.
tentang lalu lintas ini di Jakarta, di Indonesia ini kan ada wilayah Jakarta misalkan kendaraan ditambah atau sampai macet sampai tadi disebut juga mengenai itu kan public transport ya. Harapannya apa kaitannya dengan nanti dinas di polisi dengan kemarin studi mengenai transport planning? Harapannya saya bisa menerapkan ilmu-ilmu yang sudah saya pelajari tentunya Bapak. Sebetulnya bukan hanya menurunkan tingkat penggunaan kendaraan bermotor dengan diubah menjadi mass transport, tapi sebetulnya saya lebih care tentang safety riding. Oh, safety riding ya. Mengurangi tingkat kecelakaan. Ya, fatalitasnya. Ya. Karena di dunia menurut sumber dari WHO, kecelakaan merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi setelah sakit jantung dan tuberkulosis. Jadi kemarin seperti kecelakaan dari wisata sekali ya. Itu loh menjadi concernnya ya. Saya lebih care ke situ dulu gitu. Karena itu sangat-sangat mengetuk hati saya Pak untuk mengurangi tingkat kecelakaan ini gimana sih di Indonesia? Iya. Terakhir ini kan berdua ini kan sekarang jadi mahasiswa di Sekolah Ilmu Kepolisian ya. Dan bulan ini tepat 78 tahun usianya STIK, sehingga kita kan disnatalis ke 78 ya. Sebagai mahasiswa STIK, apa harapan dari kita selaku anggota polisi dan sekarang sekolah di lembaga pendidikan Polri yang semua mahasiswanya perwira semua? Harapan kita Bapak mohon izin menyampaikan semoga kedepannya dengan cita-cita PTIK itu sendiri untuk menjadi perguruan di mana polisi bertaraf internasional bersekolah, harapannya ke depan bisa menyesuaikan itu dengan slogan itu, dengan cita-cita itu, di mana model pembelajaran, interaksi di kelas semuanya bisa berkembang dengan harapan yang sudah dicita-citakan. Dan nyaman ya kelas ini baru beberapa bulan ya? Nyaman Bapak, nggak kerasa udah jalan bulan kedua Bapak. Jadi bagaimana? Harapan saya STIK ini dipimpin oleh orang hebat. STIK ini dipimpin oleh orang hebat dan diisi oleh dosen-dosen yang hebat luar biasa di bidangnya. Jadi saya harap STIK ini makin dapat mampu mencetak pimpinan-pimpinan Polri masa depan yang bisa terjun kembali ke masyarakat, bersentuhan dan mengimplementasikan ilmu-ilmu yang sudah diterapkan dengan baik dan dengan hati. Iya, semoga ya sebagai polisi muda harapan bangsa dan harapan kita semua profesi ini Anda rintis dan dengan tambahan pengetahuan nanti di lapangan bisa lebih bagus ya. Terima kasih hadirannya di Komnas Channel ya. Semoga yang disampaikan itu inspirasi untuk teman-teman polisi maupun yang mendengar dan melihat channel ini, karena ada motivasi apalagi sekolah di luar negeri tanpa biaya pribadi. Ya. Lembaga juga menyediakan di Korlantas, memang negara melalui LPDP menyediakan. Ya. Terima kasih. Demikian pemirsa, kita baru saja berbincang dengan mahasiswa Genta dan mahasiswi Doti mengenai pengalaman ketika terpilih sebagai salah satu dari anggota Polri yang bisa menempuh pendidikan di luar negeri dan sekarang sedang menempuh pendidikan di Sekolah Kepolisian. Terima kasih atas perhatiannya, atas komitmennya, atas atensinya. Jangan lupa tetap like and subscribe. Kita ketemu lagi dalam edisi yang akan datang. Terima kasih, sampai jumpa.